ihdinas siratal mustaqim. Mugi nunjukaken panjenengan na ing kita as-sirata ing dalan al-mustaqim kang lurus. Fa idza qulta mongko nalikane ngucap sapa sira ihdinas siratal mustaqim ing lafadz ihdinas siratal mustaqim ila akhiriha maring akhire ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fangtadzir raddallahu 'alaika mongko nunggu sapa sira radda ing jawabane Allah ing jawabane ing jawab sapa Allah 'alaika ing atase sira hadza li 'abdi ini untuk hambaku wali abdi lan untuk hambaku maing perkara saala kang jaluk sapa hamba. Summa ta'ammal nuli ngrenungaken sapa sira annaka satune sira kutad'u donga sapa sira bihadzat doa kelawan ikilah doa ba'da faraghika ing dalem sawise rampunge sira min ayatis sanai saking pira-pira ayat pujian alallahi ing atase Gusti Allah wa ba'da ta'ahudika lan ing dalem sawise janjine sira bi adami ibadatin kelawan ora anane ibadah illallah kejaba angin Gusti Allah wa adamil isti'anah lan ora anane njaluk illa bihi kejaba maring Gusti Allah mimma yaj'alul ijabah arja lil qabul arja lewih diarepaken wal qabul lan den terima iku aqrabul lebih perak. Jika kalian mengucapkan ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, maka tunggulah sebentar, kemudian dengarkanlah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengatakan setelah itu hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang diminta aku akan mengijabahinya. Setelah seseorang mengerti bahwasannya di dalam ibadah itu adalah sesuatu yang terpenting karena wong diciptakna kon ngibadah maring Gusti Allah, maka di ayat ini kita akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di jalan yang lurus, yaitu beribadah kepadanya. Itu. Hidayah yang dimaksud di sini adalah orang yang hidayah kue kayak lampu ne motor anggar wong ora weruh ora nganggo lampu melaku uripe jeglongan apa bayar ditabraki. Hah? Ya kan anggar awan lampune matahari. Hah?
Nah. Lampu kue arep weruh jeglongan, arep weruh hewan liwat, arep weruh ana belokan dan lain sebagainya. Angger sampean ora ngerti jeglongane nang alam dunia apa bae, kowe. Sing darani iki sing dibutuhna pengertian jeglongan disit, belokan kaya ngapa, terus gangguan nang dalan kaya ngapa, orang ngerti gangguane disit, orang mungkin sampean arep njaluk hidayah maring Gusti Allah. Gitu. Imam Ghazali dalam kitabnya Asnaful Maghrurin, golongan orang-orang yang tertipu, itu beliau mengatakan bahwasannya tertipune wong kafir itu karena dia menganggap bahwasannya dunia itu, kenikmatan dunia itu lebih pasti daripada kenikmatan akhirat. Makanya mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Angger wong awam, wong Islam sing awam itu masih tetap menganggap bahwa dunia itu bukanlah penghalang, bukanlah jeglongan, sehingga dia akan selalu berdampingan dengan dunia, berdampingan dengan jeglongan. Paham ora? Angger wong khusus kan deleng bahwa dunia gue sebagai penghalang untuk menuju Allah. Tapi angger wong awam sing deleng bahwasane dunia gue adalah buh kaya ngapa gue ya dudu alangan menuju maring Gusti Allah. Jadi orang awam itu akan berlindung kepada Allah dari dunia. Gitu. Makanya sing jaluk apa namanya, jaluk hidayah, kon tetap berada di dalam jalan yang lurus. Itu kudu ngerti gangguannya apa di situ. Ngeruru ngerti gangguannya apa, orang mungkin akan bisa memohon hidayah untuk tidak terjebak di dalam tipuan-tipuan itu. Ya, anak tuh khairum minan nasi'ah. Bahwasane sing kontan gue lebih baik daripada sing nyicil, kan gue. Sing mengkoan, sing tempo. Artinya apa? Ki kan kalimat ki ngger maring mlebu maring pedagang, kan langsung oke. Padahal ini adalah apa namanya, argumentasi setan untuk menyesatkan manusia. Bahwasanya apa yang dikatakan setan itu benar. Bahwa sing arane langsung dibayar langsung itu lebih baik daripada dibayar mengkoan. Kan ya Pak Makmun ya. Angger wong pedagang kan mesti angger sing cash lebih apik daripada sing utang iku. Sing ora utang lebih apik daripada sing utang kan iku. Soalnya kan kena muter maning langsung kan pikirannya iku. Lah dunia itu kontan. Ketika sampean duwe 10.000 untuk membeli mie ayam, kan langsung kenikmatan itu dapat sampean rasakan. Tuh. Tapi kemudian ketika sampean menggunakan 10.000 untuk ditaruh di kotak amal masjid, kan ora langsung diwales nang pangeran. Dadi tukune mie ayam 10.000 kuwi lebih apik daripada ya. Karena nikmat yang langsung itu lebih baik daripada nikmat yang diakhirkan. Betul nggak?
Ini bingung mbak. Dadi nikmate dunya kowe lebih apik daripada nikmate akhirat. Kowe jere analogine setan kowe kayak gue. Pas banget karo wong pedesaan sing ngomong bahwasane lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti bohongan. Kan kita akan tertipu kan seperti itu ya. Nah ini tertipunya kita seperti ini, kok kita tidak merasa tertipu, akan kita tidak memohon hidayah kepada Allah dengan serius. Kalau kita merasa bahwa kita sedang tertipu, maka kita, dan tipuan-tipuan itu banyak dan juga sangat samar, maka kita akan memohon kepada Allah untuk serius dalam membaca ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Priwe iki ya. Ibal nglogo bae tadi, kayak orang kepenaki. Lah, berarti nikmate dunia lebih apik daripada nikmate akhirat, kan. Soalnya gue makan singkong beneran lebih baik daripada makan Kentucky hayalan, Kentucky bohongan, kan begitu. Daripada Kentucky ngayal tok lebih baik kan makan singkong, kan wis setuju kayak kabeh semuanya. Berarti ki wong arep yakin juga bahwasanya nikmate dunia lebih apik daripada nikmate akhirat. Lah angger wis kaya iki mengko arep berbenturan karo Al-Qur'an yang mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Bahwasane akhirat kuwe lebih apik dari dan lebih kekal. Berarti berbenturan selama ini kowe maca Quran tah wal akhiratu khairu wa abqa, tapi praktek uripe ya ora kaya kowe kabeh, berbenturan karo sing jero Al-Qur'an kan. Dadi Al-Qur'an sebenarnya ora tahu didadekna hidayah kok uripe nyong pada kowe. Karena buktine ayat siji baik orang ngerti-ngerti bae kowe. Wal akhiratu khairu wa abqa ya sih tetep dunia gue khairun minal akhirat, bahwasanya dunia itu lebih baik daripada akhirat. Ini tipuan yang pertama yang harus kita mengenal dulu, gue. Ketika sudah mengenal maka insya Allah kita akan memohon hidayah kepada Allah dengan serius. Lah kemudian hidayah itu bagi orang yang pada tahapan pertama itu membutuhkan hidayah adalah orang yang tidak mengetahui ilmu sehingga dia maksiat. Yang kedua, dia membutuhkan hidayah karena ngerti dasare, ngerti pokoknya tapi orang ngerti cabangnya. Artinya kayak gini, bahwa sedekah ku diperintahna nang agama. Akan tetapi riya karena sedekah itu dilarang nang agama. Karena riya itu akan menghancurkan amal ibadah kita. Gitu. Jika kita riya dengan orang lain, maka Allah akan mengatakan kepadanya, "Kok ngamalek karena aku apa karena wong liya?" Mesti jawabannya karena wong liya. Maka karena kamu beramal karena orang lain, mesti kamu harus menuntut pahala dari orang lain, bukan ke saya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ngerti sedekah kowe diperintahna, kemudian memberikan sedekah, akan tetapi cabangnya dia tidak mengetahui, yaitu riya itu. Maka tobatnya orang yang riya itu membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya riya itu tidak diperbolehkan oleh agama. Maka ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bersihkanlah saya dari, tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus, agar ketika saya bersedekah kepada orang lain itu tidak karena orang
lain, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian ketika kita merasa bahwasannya dulu kita meyakini bahwasannya sholat yang kita lakukan itu karena kebaikan kita, bukan karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa sholat, maka kita membutuhkan tobat seperti itu. Kemudian mengatakan ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus. Karena apa? Karena ketika kita merasa bahwasannya kita sedang beribadah kepada Allah, kemudian kita merasa bahwa ibadah kita itu milik kita, yang tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita sudah ujub, sudah bangga diri, sudah merasa bahwa kita itu mempunyai kekuatan, mempunyai dan upaya. Mesti sampean kawit gemi mata kayak gue. Jadi sholat sing kayak gue bukan gombora. Tembe sholat ya sih kiki arep pergi ya. Pembohong. Lah karena apa? Karena wong sembayang itu siji ya bahwa kita ditulung oleh Allah. Makanya kan kayak gitu. Jadi ana wong mlebung surga kok karena rahmate Gusti Allah, bukan karena amalnya sampean, itu karena ketika kita melakukan ibadah, kita bisanya beribadah kepada Allah itu karena rahmatnya. Jadi sebelum kita itu ketika kita melaksanakan ibadah, kita yakin bahwa itu karena rahmatnya. Dan besok pun keyakinan ini tidak boleh terputus bahwasannya kita masuk surga juga karena nikmatnya Gusti Allah. Gitu. Angger wis putus, masa pengetahuan nang alam dunia ko rahmat, sementara akhirat dudu rahmat, ini kan aneh. Kudunin pengetahuan nang alam dunia bahwa kita itu bisa sholat karena rahmatnya Gusti Allah, melebu juga mesti karena rahmatnya Gusti Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan masuklah kalian ke surga dengan amal yang kalian lakukan, itu bukanlah akad transaksi antara pedagang dengan pembeli. Jika akad transaksi antara pedagang dengan antara pedagang dengan pembeli, itu pembeli itu mempunyai modal sendiri, dan pedagang itu mempunyai barang sendiri. Itu kemudian bisa menjadi transaksi antara kedua orang itu. Tapi angger kita sholat karena kita dimodali nang Gusti Allah, kemudian dilebokna nang Gusti Allah maring surga, apakah kemudian ini pada baik kalau akad transaksi seperti itu? Kan tidak mungkin. Paham ora? Jadi nyong urip nang alam dunia itu bisa neng ibadah, bisa neng taat maring Gusti Allah, gue karena rahmat Gusti Allah, gue. Maka karena nyong dewi modal gue, sehingga untuk mengatakan kami sedang bertransaksi untuk membeli surga, maka itu batal. Karena masa sampai nyong arep tuku barangnya pakai bala ya, motore karena wis kehidupannya wis angel. Akhirnya arep tak tuku mau duit motore. Lah akhirnya apa raneh ke duit 2 juta engko tuku motorku ya gue. Apakah akad jual beli? Gue kayak gue kan orang mungkin.
2 juta kan sekang nyong dewek. Kemudian saya membeli ke Pak Iqbal, kan begitu. Begitu juga ketika kita ngibadah maring Gusti Allah, wong nyong dewi modal nang Gusti Allah ngibadah kok kemudian arep ngotuku surga. Itu kan sudah tidak mungkin, ini enggak masuk akal lagi maksudnya. Oke, maka kita itu masuk ke surga itu dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wong sing amale akeh mesti arep komplain. Apa maning bar unggal Dul Hijjah, Dul Haji apa nyembelih wedhus. Iku. Lho ngurung kita ya nyong ora nyembelih sisan sih genah. Mulane omongan iki jangan nganti maring jaba. Soalnya mengko pada orang nyembelih kabeh. Wong-wong arep kepriwe, iya. Apa wong anu sing anakna muludan iku kuwi ngawe wedhus siji dewek-dewek misale. Kan arep anu arep komplain mesti kan iku. Mulane urunan bae lah mbok komplain. Komplain bareng. Pak Nasir apa maning? Wong aku ki nyembelih nganggo rasa, beda karo kae nyong yang mlebung surga mesti karena keapikane nyong kan iku. Liyane ta nyembelih dohir. Nyontan nyembelih karo rasa weruh Gusti Allah dan lain sebagainya. Ora. Itu kan kita harus bertobat di sisi itunya. Artinya kita tidak mungkin lah masuk ke dalam surga itu karena amal kita, karena kita sendiri dimodali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa namanya? Untuk bisa taat kepadanya. Nah kemudian jikalau kita itu masuk surga dengan amal kita, maka tentu alasan yang kedua itu kita boleh mengusir pemilik sebenarnya gitu. Karena wis dituku ning nyong surga, maka pemilik sebenarnya siapa? Gusti Allah. Ki wis tak tuku ya Allah. Sampeyan wis urusah melu ngurusi maning. Wong wis tak tuku ning nyong karo amalku kok kowe. Kan iku. Apakah ini logika seorang hamba kepada Tuhannya? Kan enggak gitu. Tuh. Maka kita sudah tunduk kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu la yudkhila ahadakumul jannah amaluhu qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayyatahammadani Allah bi rahmatih. Kecuali kita itu masuk ke dalam surga dengan amal kita. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lah pada saat dulu kita merasa bahwa kita akan membeli surga dengan amalnya, kita bertobat. Kok sekarang esih nyangkol bae pikiran itu kan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kayak gue. Masa wong aku kaji ping 3 kok kayak ora tau kaji arep dipadakna mlebung surga karo rahmate sih. Kayak gue. Ya nyong rugi apa maning sekali haji gue 50 juta misalnya atau kali 3 40 juta kena tuku motore sampean pira pakai nah itu tidak mungkin lah. Tidak mungkin kita itu ini. Maka kita beriman saja kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah seperti itu. Lah kemudian kita kadang merasakan bahwasane obat gue nyembuhna wong lanang. Atau kita meyakini bahwasane angger Gusti Allah ora gabungan karo obat, ora mungkin wong lara bisa mari.
Ya pora. Lah sampean do ngadok orang minum obat mari apa ora? Mun. Kan orang ya. Orang mari mbok mun. Berarti untuk menyembuhkan manusia Allah itu harus bergabung dengan obat. Kowe sing ya, kue kan kadang-kala kita anggar apa urung kan urung ngerti kue ya pasti bergabung kan ini yang kemudian apa namanya perjalanan yang terus menerus sebab yang kemudian menutup kita untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan tanpa harus gabung dengan obat, karena kita sudah meyakini bahwasannya tidak ada sekutu baginya. Artinya baik sekutu itu orang ataupun sekutu itu adalah obat, maka Allah tidak membutuhkan apapun untuk menyembuhkan orang yang sakit. Bahwa ketika kita kemudian muncul pemikiran seperti itu, maka ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Akeh banget alangane, tapi sih anggar ora belajar lho. Kan alangane mung siji tok kowe mungkin. Mbok riak tok kowe sing kekayonge keton. Kowe. Ya ora. Tapi sementara anggar tekorek kan banget ting halangan untuk bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu akeh banget. Maka ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siki wong melencong tauhide sesenti angger jarak perjalanan wis nganti 10 kilo apa nganti betul 250 kilo mana ya kowe melencongnya wis pira betul ngana pirang meter kan wis dawa banget kowe. Mulane ihdinas siratal mustaqim kok jangan nganti melenceng sedikit pun, bahwa kita harus yakin bahwasanya Allah tanpa makan Allah akan memberikan kenyang kepada kita. Adapun ketika kita makan itu kita meyakini bahwasanya kita itu diperintahkan dan makanan itu yang Allah hubungkan dengan kita itu bisa menjadikan kita kenyang, karena Allah menghubungkan di tengah-tengahnya. Itu sudah tidak boleh melenceng sesenti pun, karena nggak wis sesenti melenceng itu akan tauhidnya seperti apa di kedepannya itu akan melenceng terus. Angger wis kayak gue kan akhirnya gue adol motor kaji. Ki angger ora payu rezekiku sing kang ndi. Gue kan gara-gara mangane gue wis mangane wis meyakini bahwa Gusti Allah anggar arep ngamaregna wong kudu bergabung karo makanan. Engko seterusé maringan arep menceng kabeh. Kowe anggar nyong orang ngangkut pasir sih. Bojoku, anakku mangane karo apa? Kan kowe wis karena nang awale kowe wis metu sekang sesenti kowe. Uripe jendol be matane kaya hawane sedih. Nyong lagi ora nyong ngomong apa kedewek maksud. Angger ngomong maring-maring yo sampean kena kabeh. Iya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lah jalan siapakah yang lurus itu? Jalan orang yang engkau berikan kenikmatan. Satu adalah para nabi. Yang kedua adalah sahabat. Yang ketiga adalah para wali. Itu adalah orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita memohon kepada Allah untuk dapat diperjalankan, maksudnya mirip-mirip karo mereka lah.
Walaupun mengko akhirnya ya orang bakalan mirip, ora mungkin mirip, tapi ya mbok menawa nyerempet ini. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya nang kene itu dikatakan bahwasane angger sampean berada di sholat pertama, di rakaat pertama membaca ihdinas siratal mustaqim di halaman 44. Ketika sampean itu membaca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbil amin, itu di rakaat pertama engkau mengingat Rasulullah dan orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah, itu yaitu khulafaur rasyidin. Dadi nang rakaat pertama ihdinas siratal mustaqim, ya Allah aku kowe ora mungkin kaya Kanjeng Nabi, tapi aku uripe ya moga-moga ditunjukna uripe kaya Rasulullah. Kaya khulafaur rasyidin. Rasulullah si uripe kaya apa? Ya kayak kene iki. Dadi nang kono kowe wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasane iki kena nggo modal mulutan ya. Kan sampean arep nulis rasane karo Kanjeng Nabi ki ora bisa-bisa. Karena memang ora duwe rasa. Urung muncul ya. Iya, tak berasa. Arep dungkapanake aku rasanya orang bisa dungkapna karo kata-kata. Orang bisa dungkapna karo kata-kata. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Rahmat itu, kasih sayang itu bertingkat-tingkat. Ketika sampean ada orang yang memberikan uang jajan terhadap anak sampean ataupun jajanan terhadap anak sampean, maka engkau akan melihat bahwa orang tersebut mempunyai kasih sayang terhadap anak sampean. Tapi coba bandingkan kasih sayang orang yang memberikan itu dibandingkan dengan anak sampean ketika tenggelam kemudian mendekati kematian karena wis banget akeh nginum banyu kali, kemudian ditulung oleh seseorang, maka engkau akan melihat orang yang kedua ini kasih sayangnya lebih besar daripada orang yang pertama gitu. Lah Rasulullah juga sama seperti itu. Kasih sayang Rasulullah itu lebih besar dari kasih sayang kedua orang tua kita. Karena kasih sayang Rasulullah itu untuk kebahagiaan manusia yang abadi, untuk tidak merasakan kesengsaraan selama-lamanya. Gitu. Kayak dene wong kuwe, kayak dene wong lagi nang lagi nang lautan tenggelam, kemudian minum ombak, tenggelam nang ombak, kok ana wong sing nyelametna, maka itu akan kelihatan kasih sayangnya lebih besar. Begitu juga Rasulullah. Itu ketika kita membayangkan dunia ini adalah ombak yang sangat menakutkan, maka kita diselamatkan oleh Rasulullah untuk kebahagiaan selama-lamanya. Itu berarti kita akan melihat kasih sayang Rasulullah lebih besar daripada kasih sayang siapapun. Mulane karena angger dijaluk wong tuane kowe ngaweh 50.000, berarti arep dijaluk mulutan 500.000. Wong lebih gede sih. Kita ya lagi ngayal iki lah. Lagi ngayal iki.
Iki lah apa-apa. Nah, kita menghadapi dunia dengan segala halangan yang luar biasa, dengan apa yang menyesatkan dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga kita merasakan bahwa Rasulullah itu kenikmatan yang sangat agung buat kita. Itu. Nah, dari sini dalam rakaat pertama kita akan mengingat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Lah sampean ket gemian maca ihdinas siratal mustaqim Rasulullah nang ndi kan ora tau ana hubungan iki. Paling banter ya nang selawat tok. Kae nang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bar kebar ngacung tembe Allahumma sholli tembe. Iya. Padahal kita bisa dari awal itu harus sudah mengenal Rasulullah ihdinas siratal mustaqim di dalam rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua. Di dalam rakaat kedua itu kita mengingat Ahmad bin Hambal. Kemudian di dalam rakaat ketiga kita mengingat Abdullah bin Mubarak. Kemudian di rakaat ketiga Ar-Rabi bin Khaisam. Ya terserah sapa bae sing pernah dikenal dengan kita bahwa dia itu orang soleh, mau dimasukkan ke rakaat berapa terserah. Apakah rakaat kedua sampai akan mengingat Fudail bin Iyad, ataukah rakaat keempat engkau akan mengingat siapa yang tentang Abu Hanifah dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah orang-orang soleh yang mendapatkan an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbil alamin. Macane Fatihah kita, macane an'amta alaihim, kowe berarti wis berjalan maring sampean sekitar 30 tahun lah ya. Nah kowe. Sikit tokoh sapa sing kowe sing pernah mlebu nang an'amta alaihim. Kan kaya kowe bisa pada saat itu usolli arba'at takbiratin Allahu Akbar mayit kabeh Mas. Temen gariang masa wis 30 tahun kurang anggar maca an'amta alaihim, masa orang ngerti biografinya salah satu daripada orang soleh yang mlebu nang an'amta alaihim. Lah si kepriwe ngger makmum ta ora apa-apa ki ngger imam ya sing berat ya. Iya, maka di sini itu ketika kita ya paling tidak ya ada beberapa tokoh yang kita tahu untuk bisa kita itu menghadap ke lafadz an'amta alaihim itu. Siapakah orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan kepadanya. Sapa sing maca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ihdinas siratal mustaqim waladdallin waladdallin weh mengko arep kebal dibacok ora pasah weh. Lah kan buru-buru mikirna kebal maca Fatihah mikirna kebal ataupun mikirna dibukakna rezeki sing akeh nganti sawah tukune nang kene paling wong sing duwe 1 hektar paling dhuwur ki nganti duwe 5 hektar kan ngamalna bae Fatihah ping pira lah terserah itu mengko insyaallah arep dadi wong sugih. Akhire macane kuwe mikirna kuwe bae poro-poro an'amta alaihim kuwi salah satu daripada orang yang dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Tokoh nang Indonesia orang masalah, misalnya Gus Baha ataupun siapa itu orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan kepada mereka damai uripe gitu.
ghairil maghdubi alaihim waradhdallin, selain orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian orang yang tersesat, Yahudi ataupun Nasrani dan lain sebagainya. Itulah. Lah pada saat kita membaca seperti itu, kemudian kita mengambil satu nafas dengan mengatakan orientasi hidup kita itu sama antara imam dengan makmum, dengan berdoa satu nafas bersama-sama, amin. Kabulkanlah permintaan yang dibaca imam ataupun yang ada di seluruh bacaan Al-Fatihah gitu. Itu dalam satu nafas untuk persatuan, satu orientasi, satu tujuan hidup. Lah kemudian dalam maning lah Siratal mustaqim sing perlu diperhatikan kita buat itu harus diperhatikan 6 hal dalam memahami Siratal mustaqim. Yang pertama, ma'rifatul haq, kebenaran. Artinya kebenaran yang saya katakan tadi, bahwasane angger wong weruh bahwasane riya itu menghancurkan amal, maka dia tidak akan berlaku riya. Angger tauhidnya seseorang mengakui bahwasanya segala sesuatu itu masih punya daya dan upaya, maka dia harus dikasih tahu bahwasanya itu tidaklah setelah seseorang mengetahui kebenaran, yang kedua adalah kita menjadi kehendak kita untuk melaksanakannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-amalu bih, mengamalkan dengan apa yang kita ketahui. Itu. Setelah kita mengetahui kebenaran, kita berkeinginan untuk melakukan kebenaran ataupun niat untuk melakukan kebenaran. Kemudian kita beramal dengan kebenaran tersebut. Yang ketiga adalah tabat kuatna untuk melakukan amal perbuatan tersebut. Yang keempat, yang kelima adalah dakwah untuk melakukan agar orang lain mengetahui kemakrifatan kepada kebenaran. Jadi aja kepengin melebung surga dewek maksudnya. Lah nyong wis ngerti kebenaran ya wis lah, cukup ngonyong dewek lah. Wong dia tahu ora urusan gue. Bok mengko kae mlebu malah surgane sesek. Malah ngangel-ngeli gitu kan, cokan motong-motongi kalimat. Wa dakwah ilaihi, dakwah kepadanya itu tergantung kemampuan masing-masing. Artinya begini, bahwa bagi yang mempunyai pengetahuan silahkan berdakwah. Karena kadangkala wong sing ma'rifat maring hak we belum tentu ge ngomongnya nang ngarepe wong ge lancar kan begitu. Artinya apa? Artinya bukan kok salah paham dan lain sebagainya gitu. Makanya kan Kanjeng Nabi Musa itu kan pelok kan. Lah karena dulu di waktu kecil pernah makan bamba pada masa Fir'aun. Pada masa Fir'aun akan membunuh bayi itu disuruh makan bamba, makanya pelok. Akhirnya jaruk dekancani neng Harun sing fasih ngomongnya. Karena wong sing belut lah domongin akeh nyewa wong. Bapak Khalidin. Kemudian as-sabru alaihi,
sabar karena dicerca berdakwah seperti itu. Ini keenam ini adalah ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus gitu. Jadi ya itulah intinya bahwasannya kita itu butuh secara darurat kepada Allah Subhanahu wa taala karena akeh banget nang perjalanan urip yang akan memelencengkan kita dari sirotol mustaqim, sehingga kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan serius untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti daripada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Monggo.